Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan membahas mengenai transformasi untuk kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali lagi Ibu ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tidak perlu keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting untuk keluar rumah. Apabila anak-anak terpaksa untuk keluar rumah, tetap gunakan masker. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Kemudian rajin-rajinlah cuci tangan. Jaga makan makanan yang bergizi seimbang, serta rajin berolahraga. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak saksikan video yang akan Ibu sampaikan sampai akhir nanti. Tolong diperhatikan. Kemudian di akhir video nanti akan ada kuis. Kuis itu silakan kirimkan jawabannya melalui WA pribadi kepada nomor Ibu Guru yang sudah anak-anak simpan. Silakan menyaksikan. Baik, kali ini kita akan masuk ke materi transformasi untuk matematika kelas 9 MTS Ma'arif NU 2 Sumpio. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menjelaskan definisi transformasi, yaitu refleksi, transisi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian peserta didik dapat menentukan dan melukis bayangan hasil transformasi. Lanjut ke definisi. Transformasi geometri merupakan pemindahan suatu objek pada suatu bidang. Perubahan yang terjadi bisa berupa kedudukan atau letak, arah maupun ukuran. Transformasi geometri dibedakan menjadi 4, yaitu refleksi atau pencerminan, dilatasi atau memperbesar, memperkecil, rotasi atau perputaran, dan translasi, pergeseran. Kita lanjutkan langsung ke materi refleksi atau pencerminan. Pada saat bercermin, bayangan yang terpantul dari cermin akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan aslinya. Begitu pula jarak objek dengan cermin akan sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Hal ini disebut refleksi atau pencerminan. Tentu anak-anak sudah tidak asing lagi dengan pencerminan ya, karena mungkin hampir setiap hari anak-anak itu bercermin ketika setelah mandi atau ketika jalan-jalan kemudian melihat ada cermin. Nah, pasti secara otomatis akan bercermin. Perhatikan gambar di samping. Ada gambar, di situ terdapat gambar dua segitiga yang saling bercermin ya. Sebenarnya satu, hanya saja karena di situ ada cerminnya, jadi kita lihat ada dua di situ. Jadi ada segitiga A, B, C. Kemudian di sini ada cermin. Kita anggap saja di sini garis G ya. Ada cermin, ada sebuah cermin. Kemudian di sini ada A aksen, ada B aksen, ada C aksen. Itu adalah pencerminan dari segitiga A, B, C. Nah, kesimpulannya adalah di sini kita bisa cari kesimpulannya. A aksen tegak lurus dengan garis G yang tadi kita sudah sebutkan. Di sini misal garis G. B aksen tegak lurus dengan garis G, dan C aksen tegak lurus dengan garis G. Kemudian kesimpulan yang kedua, garis membagi A aksen menjadi 2 sama panjang, membagi B aksen menjadi 2 sama panjang, dan membagi C aksen menjadi 2 sama panjang. Maksudnya 2 sama panjang itu
panjangnya dia akan selalu sama jaraknya ya. Dari titik A ke garis G akan sama dengan garis G ke A aksen. Begitu juga B dengan B aksen dan juga C dengan C aksen akan sama panjang. Kemudian yang ketiga ada panjang AB. Panjang antara AB, garis A dan B akan sama panjang dengan garis A aksen, B aksen. Begitu juga panjang BC akan sama dengan garis B aksen, C aksen. Dan panjang AC akan sama dengan A aksen, C aksen. Jadi, kenapa di sini kok ada A, kemudian juga ada A aksen? A ini garis yang sesungguhnya, sedangkan A aksen itu adalah bayangan yang ada di cermin, gitu ya. Kemudian kita akan bahas mengenai pencerminan pada bidang kartesius terhadap sumbu X. Perlu diperhatikan di sini terhadap sumbu X. Oke. Ada gambar ya, gambarnya seperti ini. Kita punya satu titik A X, Y. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen X, min Y. Kesimpulannya adalah jika titik P, atau kita sebut di situ titik A ya, karena kita punya titik A. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh bayangan A adalah A aksen X, min Y. Kemudian pencerminan pada bidang kartesius terhadap sumbu Y. Kalau tadi X, sekarang kita ke sumbu Y. Diperhatikan di sini ada sumbu Y. Kita memiliki titik X yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi dari X, Y yang di sebelah kanan kita cerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah yang di sebelah kiri ya. Kesimpulannya adalah jika titik P, kita anggap saja titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh bayangan P adalah P aksen negatif X, Y. Kemudian pencerminan pada bidang kartesius terhadap titik asal 0,0. Kita memiliki titik 0,0 di tengah. Ini ya 0,0, kemudian ada di sini titik A, B. Ketika kita cerminkan terhadap 0,0 itu akan menghasilkan titik F. Ya, atau A aksennya negatif A min negatif B. Jadi kesimpulannya adalah jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka diperoleh bayangan P aksen itu negatif X, negatif Y. Kemudian yang selanjutnya adalah pencerminan pada bidang kartesius terhadap garis X sama dengan K. X sama dengan K. Di sini ada gambarnya. Refleksi terhadap garis X sama dengan K, di mana kita refleksikan titik P terlebih dahulu. Kemudian di sini ada cermin garis X sama dengan K. Hasilnya adalah P aksen ya, X aksen, Y aksen. Atau di sini bisa disimpulkan jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka koordinat bayangannya dari P adalah P aksen 2K dikurangi X, Y. Kemudian pencerminan pada bidang kartesius terhadap sumbu Y sama dengan K. Kalau tadi X sama dengan K, sekarang sumbu Y sama dengan K akan sama saja, gambarnya bisa diperhatikan.
Kesimpulannya adalah titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka diperoleh bayangan P dengan koordinat P aksen X, 2, K min Y. Selanjutnya adalah pencerminan pada bidang kartesius terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kemudian kesimpulannya adalah titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan dari P dengan koordinat P aksen X, Y. Nah, di sini ada latihan. Silakan anak-anak kerjakan latihannya. Kemudian untuk jawabannya silakan difoto dan dikirimkan ke WA pribadi nomor 1 dan 2. Terima kasih, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa lewat WA pribadi ke Ibu. Tentunya dengan sopan, silakan bertanya. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.